Setelah 8 tahun, Cronenberg akhirnya kembali dengan premis film sederhana. Bagaimana jika seandainya manusia tidak lagi merasakan sakit? Cronenberg mampu mengembangkan ide tersebut menjadi film yang sangat menarik. Tapi jangan mengharapkan film horor yang sekedar seram saja. Crime of the Future lebih kepada film tentang suatu konsep atau ide yang kalau dipikir-pikir lebih seram daripada film horor apapun. Di masa depan, efek mematikan dari polusi dan perubahan iklim memaksa manusia melakukan terobosan di bidang bioteknologi, termasuk ditemukannya mesin dan komputer yang mampu mengontrol fungsi tubuh manusia. Di waktu yang sama, manusia mengalami banyak perubahan biologis, termasuk hilangnya rasa sakit dan infeksi, yang membuat operasi bisa dilakukan tanpa obat bius dan bisa dilakukan dimanapun. Tapi ada beberapa manusia yang mengalami perubahan yang ekstrim pada tubuhnya. Salah satunya adalah anak umur 8 tahun bernama Bracken, yang mampu mencerna plastik sebagai makanan. Sementara itu, Saul Tenser dan Caprice adalah pasangan seniman pertunjukan yang terkenal. Mereka memanfaatkan penyakit Tenser, yaitu sindrom percepatan evolusi, yang menyebabkan tubuhnya memproduksi organ baru untuk dijadikan pertunjukan seni dengan cara mengoperasi Tenser di depan umum dan mengambil organ baru yang tumbuh di dalam tubuhnya. Polisi pemerintah kemudian mendekati Tenser dan memanfaatkannya untuk menyusup ke dalam sebuah komunitas evolusionis radikal yang mempunyai agenda untuk memodifikasi organ tubuh manusia. Tanpa sepengetahuan Caprice, Tenser menemui beberapa orang di pertunjukan seni biologis yang membawanya ke dalam komunitas evolusionis tersebut. Oke, itu mungkin sinopsis yang terdengar aneh, tapi memang begitulah cerita film ini. Bagi yang kurang mengenal David Cronenberg, dia adalah sutradara yang terkenal dengan film-filmnya yang bertema body horror. Apa itu body horror? Body horror atau horor biologis adalah subgenre film horor yang sengaja menampilkan penyimpangan aneh atau gangguan psikologis terhadap tubuh manusia untuk menimbulkan kengerian dan rasa jijik. David Cronenberg dianggap sebagai sutradara yang mempopulerkan genre yang kini dikenal dengan body horror ini, dengan film-filmnya yang mengeksplor transformasi tubuh yang sering bersifat psikologis, fisik, atau ada hubungannya dengan teknologi. Cronenberg terkenal dengan mengeksplor tema ini melalui film-filmnya seperti Shivers, Scanners, Videodrome, dan The Fly. Walaupun dia juga pernah menyutradarai film drama, thriller psikologis, dan film gangster. Dan setelah vakum selama 8 tahun, Cronenberg tetap melanjutkan tema favoritnya ini melalui film terbarunya, Crimes of the Future, film yang menyandingkan mutilasi tubuh yang menjijikkan dengan renungan tentang evolusi alam. Saya yakin gaya penyutradaraan dan sinematografi film ini terasa ganjil dan meresahkan bagi sebagian orang. Tapi memang begitulah khas Cronenberg. Dia mampu membuat atmosfer film yang original, seperti kita masuk ke dalam dunia baru yang diciptakan Cronenberg. Seperti di film ini, dia membawa kita ke dunia masa depan di mana tubuh manusia tidak lagi terkait secara emosional. Ini karena tidak ada lagi rasa sakit dan infeksi. Tubuh dipandang bukan lagi sebagai keajaiban alam atau keajaiban biologis, tapi hanya sebagai benda yang bisa kita modifikasi semau kita. Film seperti ini akan langsung gagal jika tidak diimbangi dengan acting yang baik. Tapi untungnya para aktor di film ini bermain dengan brilian. Aktor-aktor di film ini mampu membawakan ide tentang dunia tanpa rasa sakit dengan apik. Viggo Mortensen yang sudah lama bekerja sama dengan Cronenberg berhasil membawakan peran seorang pesakitan yang nyentrik, dan yang paling menyita perhatian adalah Kristen Stewart. Dia berperan sebagai Tim Lin yang canggung, lucu namun mempunyai pikiran yang berani. Walaupun sangat disayangkan, dia cuma mendapat durasi layar yang sedikit di film ini. Crime of the Future bisa dipandang sebagai film yang mencoba membahas kerusakan dunia dan imbasnya terhadap spesies manusia. Dan David Cronenberg mengemasnya melalui film dengan elemen seni yang tinggi. Tema film ini adalah bumi yang semakin dipenuhi sampah plastik, dan alam merespon kondisi tersebut dengan percepatan evolusi yang menyebabkan manusia mempunyai organ-organ baru yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk sistem pencernaan baru yang mampu mencerna plastik. Ada kemudian kelompok yang menyadari evolusi yang terjadi di dalam tubuhnya dan menyambutnya sebagai respon natural untuk menjadi manusia baru di dunia yang baru. Namun juga ada sekelompok orang seperti Saul Tenser yang menolak evolusi dalam dirinya. Dia memilih untuk membedah dan mengambil organ baru yang dihasilkan tubuhnya agar dia tetap menjadi manusia apa adanya, dan dia melakukannya dengan seni. Kesimpulannya, tonton film ini jika kamu
kamu tertarik dengan film-film yang menceritakan ide atau konsep yang unik. Dan seperti film David Cronenberg lainnya, film ini bakal membuat kamu merenungkan banyak hal tentang kemanusiaan dan sisi gelap teknologi, sebuah kejahatan masa depan. Atau skip film ini kalau kamu mencari film horor yang menakutkan atau film sci-fi yang penuh misteri. Crime of the Future adalah film art house yang mencoba menyampaikan kritikan tentang dunia yang semakin rusak dan imbasnya pada spesies manusia.